Menjadi PNS di puskesmas bisa mendirikan apotek dan kita menjadi apoteker penanggung jawab langsung di apotek tersebut? Jawabannya sangat bisa. Tentunya ini harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang masih stay terus menyaksikan video-video dari channel ini, tentunya membahas tentang apotek, tentang apoteker, tentang obat-obatan dan isu-isu terbaru tentang dunia kefarmasian. Oke teman-teman, sudah lama saya vakum tidak mengupload video baru dikarenakan suatu hal. Yang pertama, alhamdulillah kabar baik ada dan kabar buruk sedikit, agak buruk ada. Jadi gini, yang pertama, kabar baiknya alhamdulillah saya dikaruniai seorang putri lagi. Jadi kemarin sibuk mengurus persalinan istri, kurang lebih 3 hari dirawat di rumah sakit. Dan ini ada sedikit yang bakal saya bagikan ke teman-teman besok tentang penggunaan obat induksi atau obat untuk membantu kontraksi otot rahimnya. Ini sebenarnya ini menarik untuk kita bahas, namun di next video bakal kita jawab atau bakal saya ceritakan. Dan kabar buruknya kemarin setelah istri saya melahirkan, seminggu setelah itu saya dapat kabar orang tua saya sakit dan saya harus pulang kampung dari Riau ke Sumbar, ke Sumatera Barat, menempuh perjalanan kurang lebih darat yaitu sekitar 11 jam, 10-11 jam. Jadi selama seminggu orang tua saya diopname dan alhamdulillah sekarang pun sudah mulai berangsur pulih dan mudah-mudahan kesehatan beliau terus bisa membaik. Dan ini di cerita ini juga saya akan bagikan tentang obatnya juga, tentang pengobatan beliau. Nanti saya akan share ke teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ilmu buat kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya seperti ini. Bang, kalau sudah menjadi PNS di puskesmas, apakah bisa mendirikan apotek dan kita sebagai penanggung jawabnya langsung di apotek tersebut? Nah, ini pertanyaan yang menarik teman-teman ya. Kenapa pertanyaan menarik? Ya, ini langsung saya jawab karena saya juga seperti itu halnya. Jadi sebenarnya peraturan ini tergantung, kalau setahu saya, ini saya jawab setahu pengalaman saya, ini tergantung pemerintah daerah tempat tinggal teman masing-masing. Apakah boleh apoteker yang sudah PNS itu membuka apotek atau berpraktek di apotek lain atau di apotek swasta di luar? Apakah boleh seperti itu? Tentunya ini tergantung peraturan di daerah masing-masing. Setahu saya masih boleh, karena di tempat saya di Kabupaten Rokan Hulu, pemerintahan sendiri itu masih memperbolehkan. Karena di sini tidak, kita berpraktek dalam kefarmasian tidak mengganggu aktivitas pelayanan dan tidak melanggar kode etik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dalam kasus ini, di pertanyaan tadi, apakah bisa PNS yang sudah berpraktek, sudah PNS di puskesmas, apakah bisa membuka apotek dan kita sebagai apoteker penanggung jawab langsung? Jawaban saya bisa. Karena di puskesmas sendiri, walaupun status kita sebagai penanggung jawab kefarmasian puskesmas, namun kita di sana, di profesi kita itu terhitung sebagai apoteker berpraktek, bukan apoteker penanggung jawab. Perlu diketahui bersama bahwasannya setelah kita disumpah, setelah kita mendapatkan surat tanda registrasi apoteker, setelah kita selesai pendidikan apoteker, kita berhak atau kita bisa berpraktek dalam hal 2 tempat. Yang pertama yaitu sebagai apoteker penanggung jawab dan sebagai apoteker berpraktek. Nah, di sini statusnya kita di puskesmas itu sebagai apoteker berpraktek, bukan apoteker penanggung jawab. Walaupun sejatinya job desk kita, tugas kita sebagai penanggung jawab kefarmasian puskesmas, namun di dalam organisasi profesi kita masih dinyatakan apoteker berpraktek. Nah, di sini kita masih punya satu lagi untuk sebagai status apoteker penanggung jawab,
ini bisa kita gunakan di apotek luar atau yang bekerja sama dengan orang lain ataupun kita sendiri sebagai seorang apotekernya. Tentunya hal ini akan lebih mempermudah apalagi kita sebagai seorang apotekernya langsung. Nah, ini pun saya alami seperti itu. Yang penting teman-teman di sini mendapatkan izin atasan. Karena apabila teman-teman di sini sudah sebagai seorang PNS atau sebagai seorang ASN, teman-teman sudah terikat dengan peraturan dan teman-teman harus mengutamakan kerja PNS tanpa mengesampingkan pekerjaan yang lainnya. Teman-teman di sini tentunya runtutan kerjanya teman-teman harus meminta izin persetujuan dari atasan. Di sini kalau teman-teman berdinas di puskesmas, otomatis teman-teman mempunyai kepala puskesmas atau kapus. Nah, teman-teman silahkan menjumpai beliau, silahkan teman-teman melampirkan permohonan untuk bekerja di luar tanggung jawab kita di puskesmas. Karena jam puskesmas sendiri kita bekerja mulai dari pagi sampai siang, biasanya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, tentunya nanti setelah itu dari jam 4 sampai jam 10 malam kita bisa berpraktek atau bisa berdinas di apotek kita sendiri. Itu yang saya lakukan kurang lebih 2 tahun ini di kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya pagi ke puskesmas menjalankan tugas saya sebagai abdi negara mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang, dan kemudian saya lanjut berpraktek di apotek yang kebetulan apoteknya punya saya sendiri, dan saya berpraktek di sini mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. Ini bisa menjadi opsi buat teman-teman yang sudah menjadi PNS. Bisa juga menjadi apoteker penanggung jawab di apotek. Nah, nanti runtutannya seperti apa? Nah, nanti runtutannya itu sama semua pengurusannya seperti teman-teman mengurus apotek pada umumnya. Namun teman-teman di sini harus meminta izin kepada atasan teman-teman bahwasanya teman-teman bakal mendirikan apotek sebagai apoteker penanggung jawab di apotek tanpa mengesampingkan atau tanpa menduakan atau tanpa mengabaikan tugas kita sebagai pegawai negeri sipil. Oke teman-teman ya. Jadi itu pertanyaan yang saya jawab buat teman kita yang bertanya seperti itu tadi. Apakah bisa kita bila telah menjadi PNS di puskesmas bisa mendirikan apotek dan kita menjadi apoteker penanggung jawab langsung di apotek tersebut? Jawabannya sangat bisa. Tentunya ini harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mulai suka dengan video saya, merasa berguna video ini, silahkan teman-teman share ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang dapat diambil dari video yang saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.